Wa awwalu a'malut tajhiz wal ghusl walahu kaifiyatan. Nah, ini dia. Untuk rangkaian yang pertama yaitu memandikan jenazah, ini ada dua cara. Yuk langsung praktek. Ambil apa itu? Karpet tadi? Apa ya? Nah ini nih, tikar ya. Ada dua cara memandikan jenazah. Jangan takut ya, ini cuma praktek doang kok. Nah gini aja. Nah, nggak ada airnya kok insya Allah. Yuk silahkan tiduran, terlentang. Nanti kabur semuanya. Ya, nah ini sekalian praktek. Nah, ini ketika dia sudah matanya masih terbuka, ditutup, merem. Nah, mulutnya sudah tertutup, ini ya udah lenturkan dulu. Nah, baru setelah itu dilepas pecinya, dilepas baju-bajunya dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini seorang laki-laki yang sudah menikah, maka yang memandikan adalah istrinya, ya, istrinya. Begitu juga perempuan yang sudah bersuami, yang memandikan adalah suaminya. Kalau tidak menikah, dalam artian tidak punya pasangan, gadis atau apa, nah itu yang memandikan yaitu sesama jenis. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki yang terdekat terlebih dahulu, ya, baik itu adiknya atau ayahnya atau saudaranya yang masih kekerabatannya dekat. Melek lagi nggak apa-apa, nanti tidurnya sampai zuhur lagi. Sampai zuhur. Apabila seorang jenazah tidak berpasangan, tidak mempunyai pasangan, kemudian tidak ada sesama jenis yang bisa memandikannya. Contoh misalnya ada perempuan yang meninggal dunia, kemudian tidak ada perempuan yang bisa memandikannya, dan tidak, ya, laki-laki juga nggak boleh. Nah, maka tidak boleh dimandikan oleh laki-laki, maka cukup ditayamumkan, ya. Kalau kondisinya seperti itu mendesak atau darurat, ya. Artinya tidak ada yang memandikan dari perempuan, nggak mungkin laki-laki yang memandikan laki-laki lain, maksudnya yang tidak ada mahramnya dan lain sebagainya, maka dia ditayamumkan saja cukup. Seperti kita kalau mandi besar seperti mandi janabah, ya, kalau kita tidak bisa menggunakan air, ya, maka solusinya, alternatifnya adalah tayamum, seperti itu. Nah, yang harus kita perhatikan ada dua cara. Yang pertama cara simple atau yang wajib-wajibnya saja. Yang kedua cara sunnah, lebih detail. Nah, kalau cara yang pertama, cara wajib, yang wajib-wajibnya saja, yang simpel itu sudah dalam keadaan, ya, sudah dibuka pakaiannya, kemudian ditutupi dengan kain. Ada kain. Nah, contohnya ini ya. Ini ibaratnya sudah tidak ada pakaian lagi, itu ditutup. Auratnya ditutup. Laki-laki kan dari lutut sampai pusar. Nah, kalau perempuan dari kaki sampai seluruh tubuhnya. Kalau ingin dengan cara yang wajib-wajib saja, yang simpel, cukup dengan diguyurkan air saja dari atas sampai bawah. Tetapi caranya tidak seperti ini, harus dimiringkan. Nah, biar airnya tidak masuk ke dalam
hidung ya, atau didudukan sedikit. Nah gitu ya, didudukan kepalanya gini. Nah, diguyur, insya Allah nggak akan masuk ke mata, hidung, mulut, dan telinga. Kemudian diguyur sampai seluruhnya habis. Sudah, itu cara yang paling simpel, yang wajib-wajibnya saja. Nah, tapi kalau kita ingin dengan cara yang lebih mendetail, dengan cara yang sunnah, itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, seorang jenazah diletakkan di tempat yang tertutup. Ya, ini misalnya sudah tertutup, sudah ada kainnya, ya, atau di kamar mandi juga boleh, tetapi kamar mandi yang bersih dan memungkinkan untuk pelaksanaan pemandian jenazah. Di tempat yang tidak ada orang, kemudian watustar auratuhu biqamisin aw nahwahu. Ditutup auratnya ya, agar tidak tampak ya, meskipun dimandikan oleh suaminya sendiri atau suami dimandikan oleh istrinya sendiri, tetap semuanya harus tertutup. Yang kedua, yujlisuhul ghasil 'alal mughtasil ma'ilan ilal wara. Didudukkan, agak sedikit didudukkan, condong ke belakang. Jadi seperti tadi, ya. Ya. Nah, ini udah condong ke belakang gini. Kemudian selanjutnya menekan bagian perutnya. Ditekan bagian perutnya ya, supaya apa? Supaya keluar sisa-sisa kotoran yang ada di dalam tubuhnya. Ya. Jadi harus dipastikan seorang jenazah itu harus dalam keadaan sebelum dimandikan ya dibersih-bersih dulu lah ya. Itu dibersih-bersihkan dulu. Kemudian yang ketiga, membasuh kepala dan wajah dengan sabun atau sesuatu yang dapat membersihkan ya. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi ya, ini dimiringkan terlebih dahulu ya, untuk apa namanya, tadi sudah dalam keadaan duduk ya. Nah sebentar, oke, masih dalam keadaan seperti ini, dibasuh wajah dan kepalanya, wajahnya dibersihin dengan air, boleh ditambahin sabun sedikit. Kemudian kepalanya dikasih sampo atau dikasih apa namanya, kondisioner, terserah. Intinya supaya dalam keadaan yang wangi, wajahnya juga bersih, dikasih sabun wangi ya. Seperti ya ketika masih hidup kan kepinginnya agar wangi, bersih dan lain sebagainya ya Bu ya. Nah begitu juga ketika dia sudah meninggal dunia. Nah ini nanti ada juga wa yusrah sya'ruhu in kana lahu sya'ran fa in nutifa minhu syai'un a'adahu ilaihi liyudfan ma'ahu. Rambutnya diikat supaya tidak rontok kemana-mana ya, diikat dulu atau bagaimana caranya biar dia tidak apa namanya kesana kemari. Kalau ada yang rambutnya rontok atau apa namanya
berjatuhan, rambutnya diambil, nanti ketika dikafanin masukkan ke dalam kafan ya. Jadi rambutnya juga ikut dikuburkan, nggak boleh disimpan ya. Kemudian yang selanjutnya membersihkan lubang-lubang ya yang ada. Misalnya lubang mulut ya, itu dibersihkan pakai jari ya, pakai jari yang memandikan. Coba nah digosok-gosok biar bersih, jangan pakai sikat gigi ya, pakai jari saja, dan nggak perlu disuruh kumur-kumur. Itu sudah nggak perlu kasih air lagi. Kemudian lubang hidungnya dibersihkan pakai kelingking ya. Kalau membersihkan mulut pakai telunjuk, bersihkan hidung pakai kelingking. Pelan-pelan sekali, jangan sampai tergores. Gigi palsu dibiarkan saja ya, dibiarkan. Pokoknya nggak boleh ada yang diambil dari yang jenazah itu ya. Boleh. Kalau misalnya takut tergores atau apa, pakai cotton bud juga boleh. Intinya biar bersih hidungnya. Kemudian kupingnya juga dipakai cotton bud juga boleh, digosok-gosok gitu. Intinya dengan cara yang lembut, seperti orang itu masih hidup ya. Jangan sampai dengan cara yang kasar, apalagi sampai melukai ya. Kalau kukunya nggak boleh kukunya boleh dipotong, kecuali orang yang sedang ihram, sedang haji, itu nggak boleh dipotongin kukunya. Orang lagi haji kemudian meninggal dunia, itu kukunya nggak boleh dipotong. Tapi kalau orang yang meninggal di rumah ya, ini kukunya, kalau kukunya terlalu panjang boleh dipotong. Kalau cuma sedikit seperti ini tidak apa-apa ya. Itu hanya untuk menghilangkan sesuatu yang ya. Iya, ngeri juga ya. Iya. Kita membersihkan kemaluan tuh, sampai ada yang tangannya masuk ke anus. Ini boleh nggak? Masuk ke dalam. Iya, itu juga termasuk membersihkan lubang-lubang yang masih ada. Iya. Boleh. Jadi gini. Ini saya contohin. Itu kan pas memandikan ya Bu ya. Nah pas sudah memandikan tuh badan tertutup. Kemudian diguyurkan air sambil digosok-gosok ya, badannya digosok-gosok. Tapi mulai dari yang kanan dulu ya. Mulai dari yang sebelah kanan dulu. Yang mana? Oke. Tadi kan membersihkan lubang-lubang tuh. Ya. Mulut, hidung, telinga. Lubang, hidung, telinga, mulut, ya. Setelah membersihkan lubang, hidung, ya, termasuk juga lubang-lubang yang ada. Ya, berarti mohon maaf ini anus ya. Anus itu dibersihkan juga. Jadi iya, langsung setelah membersihkan yang atas, hidung-hidung, kemudian telinga, mulut, setelah itu dimiringkan ya, miringkan. Coba miring. Nah, miring seperti ini ya. Ambil air, mohon maaf dicebokin ya, dicebokin dari atas. Nah, nanti kan ngalir ke bawah. Begitu juga bagian yang di depan nanti dibersihkan, tetapi tetap tidak boleh terbuka ininya. Pokoknya aurat harus tertutup. Aurat harus tertutup karena itu adalah sesuatu yang harus dijaga dari seorang mayit ya. Jadi dibersihkan seluruh lubang yang ada di dalam tubuhnya. Nah, setelah itu barulah mulai kita memandikan ya. Memandikan dari kanan terlebih dahulu,
baru setelah itu yang kiri. Nah, itu udah ya, lubang-lubang sudah ya Bu ya. Mau memandikan itu jadi wuduhan dulu nggak? Wuduhan dulu nggak, Ustaz? Wudunya nanti terakhir. Iya. Karena dengan pendapat dan Iya. setahu saya, Ah. biasanya setelah kita memasukkan ada juga yang awalnya dulu diulurkan. Iya, boleh. Kalau boleh kan ya. Boleh. Terakhir nanti mau diulang kembali wudunya atau tidak, itu pernah ada pendapat kayak gitu ya, saya. Iya. Itu tidak mengapa, benar. Iya. Benar. Intinya saya hanya menjelaskan yang ada dalam kitab ini. Nanti kalau misalnya ada tentang wudhu, itu nanti di nomor sekian, ya. Nah, ini dia. Bisa juga dia diwudukan terlebih dahulu, tetapi menurut pendapat yang lain ada juga dimandikan terlebih dahulu, baru setelah itu wudhu. Kenapa? Karena dengan memandikan itu otomatis semuanya sudah bersih, gitulah. Ya, artinya wudhu itu sunnah, sedangkan mandi itu wajib. Ya, yang wajib dulu, baru setelah itu yang sunnah. Ya. Iya. Jadi kan udah bersihin mulut, hidung, telinga. Jadi untuk membersihkan kemaluan lah ya. Iya. Dan lain sebagainya itu harus dimiliki seperti tadi. Iya, kalau bisa seperti itu. Iya. Dan kemaluan depan itu seperti itu juga. Iya. Jadi nggak perlu depan gitu. Kalau karena untuk memasukkan tangan ke belakang, ya itu kalau dalam keadaan terlentang seperti ini agak susah. Jadi agak dimiringkan dulu. Ini yang kemaluan di depan itu juga dalam keadaan miring atau begini? Ya, tergantung bisa atau tidak. Ya, kalau misalnya mudah dengan kondisi terlentang seperti itu, ya sudah. Tetapi kalau misalnya masih habis bersihin yang belakang, langsung bersihin yang di depan, masih dalam posisi miring seperti itu, juga tidak apa-apa. Yang terpenting bisa terjangkau, ya. Kayak kita tulis dulu ya Bu ya. Ini cara-caranya. Yang pertama tadi dibersihkan, ya, dibersihkan seluruh. Ini diletakkan diletakkan di tempat tertutup. Jadi yang mandiin satu orang ya Bu ya, satu orang, tidak boleh dua orang, ya. Kok rame-rame? Kan ada orang 4 orang itu bagusnya. Kadang kan biasanya kondisi kadang kan karena itu berat terus. Iya. Kadang suka susah. Nah, itu gimana? Sering kan orang tuh kalau Miringinnya kan susah, Ustaz. Kalau mandi sendiri. Susah ya Bu ya? Iya. Minimal 4 orang. Ya udah, berarti nanti disesuaikan. Kalau bisa seminimal mungkin. Kalau bisa satu orang. Ya kalau 2 orang masih belum kuat, ya sudah berarti 3 orang. Intinya karena gini, karena dalam memandikan jenazah itu harus benar-benar orang yang pandai menyimpan rahasia. Nah gitu. Sedangkan kalau bertambah rame, nanti rahasianya semakin banyak yang 4 orang, ya. Karena ada yang ngurusin ngambil sampel. Ya kalau seperti itu boleh. Maksud saya gini. Kalau yang memandikan itu yang megang-megang itu satu saja. Yang lainnya, ayo tolong bantuin miringin gitu. Kalau miringin boleh, ya karena itu kan tidak termasuk megang-megang. Iya. Maksudnya seperti itu. Nggak boleh. Satu orang saja, ya. Lagi pula. Iya, nanti lagi pula kalau kebanyakan, ini udah belum ini. Nah, ini malah repot ya. Jadi cukup 1 orang biar fokus, biar mana yang sudah, mana yang belum, biar kebersihannya juga sama antara yang satu dengan yang lainnya. Nanti yang satunya bersih, yang satunya masih belum bersih, ya kan? Jadi akhirnya beda-beda. Jadi yang megang untuk menggosok-gosoknya itu cukup 1 orang, yang lain bantu ngangkat, ambilin sabun, miringin dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang kedua tadi sudah ditulis agak didudukkan. Didudukkan miring dan diurut perutnya.
Ya. Itu sudah tadi ya. Kemudian yang ketiga, membersihkan kepala dan rambutnya. Membersihkan kepala, ya, membersihkan kepala berarti muka dan rambutnya ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, rambutnya diikat. Kemudian yang kelima tadi, membersihkan lubang-lubang tubuh. Ya, jadi dipastikan dulu semuanya bersih, baru nanti dimandikan. Baik itu lubang hidung, telinga, mulut, ya. Mulut berarti digosok giginya ya Bu ya. Mulut, anus dan lain sebagainya. Oke. Baru setelah itu ya bisa diwudukan. Ya, artinya setelah bersih kotorannya, enggak ada kotoran di hidung, enggak ada kotoran di telinga, di anus dan sebagainya, boleh diwudukan terlebih dahulu, boleh wudunya nanti terakhir. Intinya di sini saya mau menjelaskan yang ada dalam kitab ini dulu ya. Jadi nanti saya akan memandikan dulu, setelah memandikan baru nanti diwudukan. Yang pertama dari sisi kanan depan. Nah, gini. Kanan depan, misalnya mana kanan depan? Berarti sini ya Bu ya. Sini kanan depan itu diguyur air terlebih dahulu. Ini kan muka sudah tidak boleh diguyur air ya Bu ya. Karena takut masuk ke dalam hidung. Jadi yang diguyur di bagian dari sini kanan bagian depan diguyur, kemudian digosok-gosok, kemudian setelah itu sebelah kiri. Kalau sudah sebelah kanan, gantian yang sebelah kiri, digosok-gosok sampai bersih, sampai kaki. Kemudian selanjutnya adalah dibalik ya, bagian belakang ya. Kalau tadi bagian depan, sekarang bagian dimiringin ke kiri dulu berarti ya, supaya kanannya bisa. Ayo ini. Nah, berarti kanan dulu, ambil air kanan satu, diguyur semuanya sampai kena air, baru setelah itu digosok-gosok, termasuk tangannya juga ya. Sudah, baru setelah itu ganti posisi ya tadi ya, sebelah kiri sekarang ya. Bismillah. Sebelah kiri belakang disiram air, kemudian digosok-gosok sampai bersih. Intinya bagian mana yang perlu digosok, digosok. Apa bagian ketiaknya, bagian ininya ada sedikit daki-dakinya, dibersihin sampai bawah. Nah, baru setelah itu ya, selesai dimandikan seperti itu, selanjutnya adalah disiram air ke seluruh tubuhnya ya. Berarti bukan kanan dan kiri lagi, tetapi semuanya ya. Ini misalnya gayung. Enggak boleh, kepala enggak boleh kena air lagi karena takut masuk ke dalam hidung. Jadi dari leher sampai ke arah kaki ya. Diratain, semuanya harus dipastikan harus terkena air ya. Nggak perlu digosok-gosok lagi, gosok kan udah tadi ya. Intinya cuma disiram air saja. Itu siram air itu yang seluruh badan itu tadi pakai air biasa atau udah campuran air? Sudah. Yang pertama itu lupa saya jelaskan. Yang pertama adalah dengan air biasa dulu. Yang pertama dengan airnya, kan ada 3 ya Bu ya, 3 kali sesi. Sesi yang pertama air biasa. Air biasa dulu. Kemudian air dengan bidara.